Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya, Ipo Santosa, zakat di dompet duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di dompet duafa. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di dompet duafa. Dompet duafa. Oke, di situ aja. Alhamdulillah. Baliklah ini kursi. Pantas juga dicari orang kursi ya. Emang enak, adem. Gimana Mas Ipo? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Mas Ipo nih nulis buku tentang keajaiban sedekah. Keajaiban rezeki. Keajaiban rezeki Ya. dengan otak kanan dalam 40 hari. Percepatan rezeki dalam 40 hari dengan otak kanan. Ya kurang lebih gitulah. Nah, kenapa otak kanan Mas Ipo? Jadi, kasian yang kiri nggak kepake. Yang tengah nganggur. Jadi kan intinya gini, otak kiri itu ngitung-ngitung. Ya, dua-duanya diperlukan. Nah kalau otak kanannya dia nggak pakai ngitung gitu loh. Jadi makanya kalau mau bisnis gampang, sedekah gampang, apa-ngapain itu gampang gitu. Jadi kalau orang dominan otak kiri itu mau sedekah aja mikir. Mestinya yang dibanyakin itu sedekah, bukan dibanyakin mikirnya gitu. Bener-bener. Dengan otak kanan makanya kalau mau sedekah aja gitu. Iya, jadi nggak usah banyak mikir gitu. Kalau banyak mikir ntar malah nggak jadi sedekah. Gitu. Ngelatih ikhlasnya gimana tuh? Nah jadi banyak yang bilang ya rata-rata Ustadz juga ngomong kayak gini gitu. Jadi katanya harus ikhlas dulu karena setiap amal kalau nggak ikhlas sia-sia gitu. Saya setuju. Tapi kadang-kadang amal itu mesti dipaksa. Jadi belum ikhlas pun sedekah aja. Ntar lama-lama juga ikhlas. Nah ada lagi orang nunggu ikhlas dulu baru sedekah. Akhirnya umur 70 tahun nggak ikhlas nggak sedekah deh jadinya. Jadi kan kelamaan gitu. Jadi saya bilang maksudnya dibiasain. Dibiasain aja, ntar lama-lama ikhlas. Bahkan saya bercanda bilang kalau diseringin ntar lama-lama dapat tuh ikhlas ya. Mercy ikhlas gitu ya. Dapat itu. Iya. Intinya ikhlas. Kalau pengen cepet kaya ada tips nggak dari Mas Ipo? Oh ada 5 itu. Ada 5 tipsnya. Asik. Pertama jadi bisnis. Bisnis. Terus sedekah, terus emas, terus properti. Ya kan pengen kaya Mas. Gitu. Jadi gini, justru uang kita terbatas mesti kita memiliki emasnya. Jadi sebenarnya tadi kita ngomong soal haji dan umroh. Itu kalau kita ngomong secara rupiah, itu tiap tahun naik. Kalau kita ngomongnya rupiah. Tapi kalau pakai emas, itu tiap tahun turun sebenarnya. Nah makanya kalau ada uang, sisihkannya itu kalau memang mau nabung juga dalam bentuk emas gitu. Nah yang lainnya itu bisnis, ya kan? Karena dalam istilah saya itu, jadi mata uang itu, bahasa Inggrisnya kan currency ya. Berasal dari kata current. Current ini artinya arus. Jadi uang itu mesti bergerak terus-menerus. Kalau dia berhenti, nilainya turun. Kalau digerakin, nilainya naik. Nah, gimana cara menggerakkannya? 2 cara, Ustaz. Bisnis sama sedekah, nggak ada yang lain. Dan mungkin bukan hanya itu ya, rezeki itu pun mungkin untuk kesehatan kita segala macam juga kan, bukan hanya berupa uang tapi kan. Iya, jadi kalau boleh saya cerita ya, tanggal 4 Mei yang lalu. Ini kisah nyata, Ustaz. Saya waktu itu sedang di Alexandria. Alexandria itu di dekat Mesir gitu. Saya seminar di sana, tahu dengar kabar, istri saya mau melahirkan. Dipercepat sama Allah. Harusnya tanggal 19, tahu dimajuin sampai tanggal 4 gitu. Padahal rencana tanggal 6 saya udah pulang gitu kan. Nah, saya mau ngapain lagi kan? Saya pengen anak saya lahir dengan sempurna, sehat. Saya juga pengen istri saya juga sehat gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan di sana gitu? Saya jauh ya. Megang istri nggak bisa, paling cuma nelfon kasih motivasi gitu ya. Terus ngapain lagi? Nah, saya selalu pegang 3 hal. Doa, usaha, amal. Doa udah, usaha nggak ada. Paling cuma nelfon. Nah, yang ketiga, amal. Ada beberapa amal, salah satunya ya udah. Karena ini untuk sesuatu yang berharga, waktu itu saya sedekahkan juga berapa barang yang berharga menurut saya. Benar, waktu di sana tuh. Dan alhamdulillah keajaiban itu benar-benar terjadi. Jadi istri saya itu melahirkan hanya dalam 2 kali tarikan nafas saja. 1, 2, ceprol. Anak yang pertama 4 kali tarikan nafas. Menurut saya ini udah sangat hebat dan luar biasa menurut saya gitu. Cepat gitu ya? Nah yang anak kedua ini lebih cepat lagi 2 kali tarikan nafas. Bukan karena sedekah saya tidak. Ada faktor yang lainnya juga kan. Doa istri saya, doa yang lain juga ya, amal yang lain juga gitu ya. Dengan izin Allah, nah itu terjadi gitu. Tapi saya sepakat tuh Gus, bahwa rezeki itu emang tidak harus selalu kaitannya sama yang namanya selalu uang. Pemirsa, ada sepasang suami istri mau ngegolin villa. Jadi ada villa mau dijual.
Nah, kemudian istrinya sholat duha dan suami sedekah. Alhamdulillah siangnya malah si suaminya korban penodongan. Jadi udah mau vilanya gagal. Vilanya gagal tuh, nggak jadi kebeli, nggak jadi terjual. Dan kemudian harus kena korban perampokan jalan. Nah kelihatannya kan antitesis tuh ya. Kelihatan antitesis kan. Ketika nyampe ke tangan saya olah TKP. Saya bilang kalau ibu tidak sedekah, mungkin suaminya malah udah meninggal di jalanan itu. Nggak panjang umurnya. Terus olah lagi TKP, ada kejadian apa? Ternyata begitu habis sedekah, suaminya ini jalan sambil sedekah, mertuanya datang. Nah siapa yang menyelamatkan mertua itu sampai ke rumah? Kan Allah SWT. Apa artinya kalau villa yang dia lagi caloin laku, tapi mertuanya nggak nyampe ke rumah dia kan? Misalkan wassalam karena kecelakaan atau apa. Nah kemudian olah lagi TKP, ternyata siangnya anaknya pun jatuh. Tapi cuma lecet. Bagaimana kalau takdirnya anaknya ketabrak? Jadi rezeki itu betul-betul multidimensi. Nah yang hebat nih sebelum saya nanti kembalikan kepada saudara saya nih Denny Cagur. Yang hebat adalah ketika orang ini sudah mengikhlaskan, ya sudahlah mungkin rezeki kita bukan di villa itu. Rezeki kita berupa apa? Berupa mertua selamat, betul kata Ustadz. Suami selamat, kemudian anak juga selamat. Tatkala mereka udah ikhlas dan udah melupakan, 4 bulan kemudian villa ini laku. Laku, telepon itu, Mas villanya masih ada ya? Wah nggak tahu, saya nggak ngerti tuh masih ada apa nggak. Coba dicek tuh, saya kelihatannya ini saya jadi belinya. Subhanallah. Ada tamu. Tamu lagi. Ini tahu banget kan? Ini orang apa Pel? Tahu aja. Dari lantai 71. Benar. Tapi tamu yang satu ini termasuknya inspirasi aneh juga nih. Nah, kisahnya banyak. Kisahnya banyak. Lagu-lagunya juga sudah sangat familiar. Betul. Ini dia, Opik. Subhanallah. Assalamualaikum. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Sama-sama ya. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Sama-sama ya. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah,